Birokrasi harus kita perbaiki gaji-gajinya untuk hilangkan korupsi. Korupsi kita harus berantas dengan ekonomi yang baik, gaji yang baik. Saya kira tidak perlu orang korupsi. Kalau korupsi, hukumnya harus seberat-beratnya. Kalau nggak punya uang, susah. Harus pikirkan nanti. Cari pakar-pakar. Pemerintah memastikan bahwa pensiunan mendapatkan THR dan rapel 100% sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian mereka selama bertugas sebagai aparatur negara. Pada tahun 2026, pemerintah kembali menyalurkan THR bagi pensiunan aparatur sipil negara, ASN, termasuk pensiunan PNS, TNI, dan Polri. Proses pencairan dilakukan secara bertahap dan sudah 100%. Untuk pencairan rapel sendiri, dalam rangka pembayaran pensiun pokok untuk para pensiunan, penerima tunjangan kehormatan akan dilakukan hari ini dan hari ke depan secara bertahap. Kenaikan gaji sebetulnya telah disahkan oleh Presiden Prabowo melalui Perpres nomor 79 tahun 2025. Namun sejalan dengan ekonomi yang belum stabil, maka akan dilaksanakan di kuartal ke-1. Jika melihat kalender sekarang sudah akhir Maret. Dengan kebijakan ini, semoga rapel dicairkan sebelum Lebaran dan gaji baru akan dinaikkan pada bulan April 2026. Golongan ya, baik itu golongan 1, golongan 2, golongan 3, ataupun golongan 4. Dan ini akan menyasar ke beberapa instansi ya di aparatur sipil negara, mulai dari ASN, TNI, dan juga Polri sampai dengan pensiunan. Betul, tapi ini nanti akan dirapel ya katanya. Jadi kenaikan gaji ASN, TNI, Polri ini yaitu 8% dan untuk pensiunan 12% nih naiknya. Kemudian pemerintah telah menyiapkan tambahan anggaran sebesar 17 triliun rupiah untuk gaji pensiunan, lalu ada 9,4 triliun rupiah untuk kenaikan gaji PNS pusat dan sebesar 25 triliun rupiah untuk PNS daerah. Artinya memang ini sudah disiapkan, bahkan kita tambahkan sudah ada kucuran dana yang disiapkan hanya untuk kenaikan dari gaji ASN jadi sebesar 52 triliun rupiah. Jumlah yang cukup signifikan untuk kenaikan PNS. Kita lihat ini beberapa rinciannya dari golongan, berbagai golongan. Ada dari golongan 1 ya, mulai 1A ini kalau misalnya sebelumnya itu akan naik mencapai 2.500.000 rupiah. 1A sampai dengan 1D paling tinggi adalah sebanyak 2.900.000 rupiah. Dan untuk golongan 2 mulai dari 2A ini 1A ya kita lihat ya. Artinya dari 1,5 juta sampai dengan 1,6 juta. Kemudian ini 2A ada dari 2 juta sampai dengan 3 juta. Kini akan menjadi 2,1 sampai dengan 3,6 juta. Yang paling tinggi di 2D ini sampai dengan 4,1 juta yang sebelumnya 3,8 juta rupiah. Ya, jadi Anda bisa melihat ya besaran kenaikan yang didapat sebelum dan juga setelah naik dengan persentase tadi yang disampaikan. Dan juga PNS ini mendapatkan bukan hanya gaji gitu ya, ada berbagai tunjangan, mulai dari tunjangan istri, tunjangan anak, beras, hingga tunjangan kinerja. Akan semakin banyak ya berarti penghasilan PNS. Apalagi kalau saya lihat di golongan 4 ini yang paling tinggi yakni adalah di golongan 4A kini bisa menerima gaji sampai dengan 6,3 juta rupiah. Sudah mengalahkan UMR yang ada di Jakarta sebenarnya. Tapi ya sekali lagi harusnya tupoksi dan juga kinerja masing-masing dari PNS dengan meningkatnya gaji ASN harusnya bisa lebih baik lagi dalam melayani masyarakat, memberikan pelayanan, membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan dan juga bisa mengerjakan dengan secara maksimal karena gajinya juga sudah naik Naila ya. Kata Menteri Keuangan, meskipun aturan resminya ini belum dikeluarkan, tapi rencananya sudah ada. Jadi kalaupun nanti misalnya belum diberikan di awal Januari itu, ketika sudah diresmikan di bulan Februari atau di bulan Maret yang belum dibayarkan tetap dirapel sesuai dengan kenaikan yang sudah direncanakan oleh Menteri Keuangan. Oke, nah Anda setuju nggak sih tentang kenaikan gaji PNS ini ya? Ini tentunya ada di realisasi yang masih sementara itu setara dengan 0,65% terhadap PDB di Indonesia ya pemirsa. Dan kalau misalnya kita lihat dari target yang sudah ditargetkan sebelumnya dari desain awal PBN, ditargetkan defisit ini mencapai 598,2 triliun. Masih di bawah target dari Perpres tersebut yakni nomor 75 tahun 2023 yang mencapai 479,9 triliun rupiah. Tercatat hampir 4 tahun gaji aparatur sipil negara tidak pernah naik. Gaji ASN menurut saya sangat tepat dan saya setuju kebijakan tersebut karena di samping lamanya tidak naik dan kemudian ada faktor akumulasi inflasi, terus kebutuhan harga pokok yang naik dan wajar ASN itu untuk naik gajinya. Dulu kan kita ingat setiap tahun itu setiap pidato kenegaraannya presiden, rakyat kan selalu mengharapkan
terutama ASN kan mengharapkan naik berapa persen tahun ini, dan kemudian kan memberikan implikasi terhadap belanja, kemudian meningkatkan putaran ekonomi, meningkatkan pergerakan ekonomi yang lain. Ya, kami sangat setuju karena sebagaimana kita tahu bahwa inflasi setiap tahun itu selalu antara 5-7%. Oleh karenanya untuk menyesuaikan penghasilan dari seluruh ASN tentu kita harus juga menyesuaikan itu sehingga mereka daya belinya tetap stabil dengan posisi semula. Bahkan kalau perlu ya setiap tahun ya ada kenaikan sehingga mereka akan merencanakan kehidupannya di masa datang untuk jauh lebih baik. Bulan depan ini harusnya naik ya. Jadi lebih baik gitu kan, bisa dimanfaatkan terutama untuk anak-anak sekolah tahun ajaran baru gitu. Dan banyak sekali keluhan-keluhan ya dari orang tua. Saya merasakan itu untuk menyekolahkan anaknya masuk, apalagi masuk dari SMP ke SMA gitu, atau SMK, dari SD ke SMP perlu anggaran yang cukup besar. Gantung pada beberapa faktor seperti golongan terakhir sebelum pensiun, besaran kenaikan yang berlaku pada golongan tersebut, serta berapa lama rapel itu dihitung sejak penyesuaian terakhir diberlakukan. Karena itulah ada pensiunan yang menerima tambahan beberapa juta rupiah saja, sementara pensiunan yang berada pada golongan lebih tinggi bisa menerima jumlah yang jauh lebih besar. Perbedaan ini adalah hal yang wajar karena setiap pensiunan memiliki perhitungan yang berbeda. Selain itu, proses pencairan rapel biasanya tidak dilakukan secara langsung sekaligus untuk semua penerima. Dalam banyak kasus, pencairan dilakukan secara bertahap melalui lembaga penyalur resmi yang menangani pembayaran pensiun. Artinya, meskipun kabar pencairan sudah mulai beredar sekarang, waktu masuknya dana ke rekening bisa berbeda antara satu pensiunan dengan yang lain. Ada yang mungkin langsung menerima pada tahap awal, tetapi ada juga yang harus menunggu beberapa hari sampai proses administrasi selesai. Di video ini kita akan mencoba membahas secara lebih jelas dan lengkap mengenai beberapa hal yang paling sering ditanyakan oleh para pensiunan. Siapa saja yang sebenarnya berhak menerima rapel 6 bulan tersebut, bagaimana cara memastikan apakah nama Anda termasuk dalam daftar penerima, berapa estimasi nominal yang mungkin diterima berdasarkan golongan, dan kapan kemungkinan dana itu benar-benar masuk ke rekening. Informasi seperti ini sangat penting agar para pensiunan tidak hanya mengandalkan kabar yang belum tentu benar. Dengan memahami penjelasan yang lebih jelas dan lebih lengkap, kita bisa melihat situasi sebenarnya dengan lebih tenang. Jadi pastikan untuk mengikuti penjelasan ini sampai akhir, karena ada beberapa detail penting yang seringkali terlewatkan. Padahal justru disitulah informasi yang paling dibutuhkan oleh para pensiunan saat ini. Sekarang mari kita masuk ke penjelasan yang memang sedang paling banyak ditunggu oleh para pensiunan di berbagai daerah di Indonesia. Dalam beberapa hari terakhir, kabar mengenai pencairan rapel 6 bulan memang kembali menjadi topik hangat. Banyak pensiunan yang mulai saling bertanya di grup WhatsApp komunitas mereka. Bahkan ada yang langsung mencoba mengecek rekening bank karena berharap dana tambahan tersebut sudah masuk. Situasi seperti ini sebenarnya sangat wajar. Bagi para pensiunan, setiap perubahan dalam sistem pembayaran pensiun tentu menjadi hal yang sangat penting untuk diketahui. Apalagi jika perubahan tersebut berkaitan dengan rapel yang jumlahnya bisa cukup besar. Hal pertama yang perlu dipahami adalah apa sebenarnya yang dimaksud dengan rapel dalam konteks pembayaran pensiun. Rapel pada dasarnya adalah pembayaran kekurangan yang seharusnya sudah diterima sebelumnya. Namun karena adanya proses penyesuaian kebijakan, perubahan besaran pensiun, atau proses administrasi yang belum selesai, pembayaran tersebut baru bisa diberikan sekarang dalam bentuk sekaligus. Itulah sebabnya ketika rapel akhirnya dibayarkan, jumlahnya bisa terlihat cukup besar. Bukan karena itu adalah bonus tambahan, tetapi karena pembayaran tersebut merupakan akumulasi dari beberapa bulan sebelumnya yang belum dibayarkan. Dalam kasus yang sedang ramai dibicarakan saat ini, rapel yang disebut-sebut mencapai 6 bulan sebenarnya berkaitan dengan proses penyesuaian pembayaran pensiun yang sebelumnya belum sepenuhnya diterapkan dalam sistem pembayaran bulanan. Ketika penyesuaian tersebut akhirnya selesai diproses, maka selisih pembayaran yang belum diberikan selama beberapa bulan dihitung kembali. Selisih inilah yang kemudian diberikan kepada para pensiunan dalam bentuk rapel.
Inilah yang membuat banyak orang mendengar angka yang cukup mengejutkan. Karena ketika dihitung dari beberapa bulan sekaligus, jumlahnya bisa terasa jauh lebih besar dibandingkan pembayaran pensiun bulanan biasa. Banyak pensiunan yang kemudian bertanya kenapa bisa sampai 6 bulan? Apakah selama itu pembayaran belum disesuaikan? Jawabannya sebenarnya berkaitan dengan proses administrasi dan penyesuaian sistem yang memang membutuhkan waktu. Dalam beberapa kebijakan yang berkaitan dengan kenaikan atau penyesuaian pensiun, keputusan memang sering diumumkan